Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa sirri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, masuk ke malam yang ke-23. Alhamdulillah masih sehat nih, masih kuat poso, masih kuat taraweh. Alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita membaca Fatihah, mudah-mudahan semua jamaah baik di masjid maupun di rumah semuanya dilimpahi rezeki yang melimpah dan barokah, diberikan kesehatan, keselamatan berikut semua keluarga dan juga para santri dan alumni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya karam dan syuhada mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang birrul walidain. Birrul walidain, birru niku artine berbakti, walidain kepada kedua orang tua. Setiap orang itu mesti punya bapak, mesti punya ibu, betul. Kecuali Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jenengan meskipun bapak-bapak, ia tetap punya bapak, ia punya ibu, apakah masih hidup ataupun sudah tidak ada. Dahulu ini ada beberapa hadis yang saya sampaikan, ada beberapa redaksi juga. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada orang datang menghadap kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu izin untuk ikut berperang, jadi izin bergabung ke pasukan kaum muslimin. Begitu minta izin, baginda Rasul kemudian bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Qala na'am. Orang tersebut berkata, nggih Kanjeng Nabi, kalih-kalihipun tasih sugeng, masih hidup. Ya. Kalau mesti kronomik panjenengan sering basa Jawa jadi basa Jawa. Tapi begitu online ngeten kata sing protes, kata sing mboten paham. Soalnya sing delok gak wong Jawa tok, wong Sumatera, wong Kalimantan gak ngerti Jawa. Iya Kanjeng Nabi, kedua orang tua saya masih hidup. Maka baginda Rasul bersabda, fafihima fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Awakmu gak usah melok perang, kamu gak usah ikut perang, kamu pulang saja ke rumah kamu, layanilah kedua orang tua kamu, niscaya kamu akan mendapatkan pahala jihad. Ini perlu saya sampaikan, soalnya sekarang ini kan lagi masa karantina corona, di mana orang-orang banyak beraktivitas di rumah, boleh jadi lebih banyak berkumpul dengan orang tua. Tambah sering kumpul sama orang tua mesti tambah banyak salahnya, kan gitu. Ya, maka penting saya kemukakan tentang birrul walidain ini, bahwa apapun kata-kata yang terlontar dari orang tua, jangan pernah menjadikan hal itu kita sebagai anak menjadi sakit hati. Dimarahi kayak apa, didengerin saja. Insya Allah itu semua akan menjadi obat buat anak. Ya. Ada redaksi lainnya, ada orang menghadap kepada baginda Rasul.
mau ikut hijrah. Kalau tadi ikut jihad, ini ikut hijrah. Ya Rasul, aku ingin pahalanya hijrah, aku kepingin ikut hijrah panjenengan kepada Anda ya Rasul. Rasul kemudian bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka dikatakan oleh orang itu, keduanya masih hidup ya Rasulullah. Apakah kamu kepingin ganjaran pahala hijrah? Benar Nabi. Maka kemudian baginda Rasul bersabda, farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tua kamu nggak usah ikut aku ke Madinah, tetaplah kamu di Mekah. Ini kan izin mau hijrah, tidak perlu ikut aku, kamu pulang ke rumah. Fa ahsin suhbatahuma, maka layani orang tua dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang datang kepada baginda Rasul untuk ikut hijrah. Ya Rasul, aku datang kepadamu, aku akan berbaiat, mengadakan janji setia, hidup dan matiku aku ingin ikut panjenengan, ikut Anda ya Rasul, aku ingin ikut hijrah ke Madinah. Baginda Rasul tanya, kamu sudah izin sama orang tua kamu? Belum, kanjeng Nabi. Loh kok belum? Ya sudah izin, tapi ternyata nggak diizini. Akhirnya saya ya sudah lari aja. Sementara kedua orang tua aku nangis. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada kedua orang tua kamu, jadikan keduanya tersenyum sebagaimana sebelumnya engkau menjadikan keduanya menangis. Jadi kalau memang sebelum-sebelumnya kamu telah membuat keduanya menangis, sekarang kamu kembali ke rumah kamu, ke rumah orang tua kamu, dan bikin orang tua kamu tersenyum bahkan tertawa dengan perilaku kamu. Ya Allah, iki loh kepingin jihad, ditolak sama kanjeng Nabi. Soalnya yang kepingin jihad itu ternyata orangnya nggak patuh sama orang tua, maka disuruh kembali sama kanjeng Nabi. Ada juga namanya Jahimah, namanya orang laki-laki. Jahimah As-Salami ini datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa. Ya Rasul, aku ingin gabung di pasukan perang. Aku kepingin perang bersama kaum muslimin. Wa qad ji'tu astashiruk, dan aku mendatangi panjenengan, aku mohon petunjuk dari panjenengan. Rasul kemudian bertanya, hal laka min ummin, kamu masih punya ibu? Punya ya Rasul. Maka Rasul bersabda, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Falzamha, maka kamu kembalilah kepada ibu kamu, berbaktilah kepada ibu kamu, karena surga itu ada di bawah kakinya. Bahasa Arab itu punya nilai sastra yang tinggi, karena Al-Quran datang pakai bahasa Arab, dan bahasa Arab itu saat itu lagi mencapai puncak ketinggian sastranya. Maka bahasa-bahasa seperti ini namanya bahasa kias. Sorga ada di kaki ibu. Jadi kalau hadisnya itu fa innal jannata tahta rijlaiha, di bawah kakinya, di kaki ibu. Ada anak SD diberikan keterangan seperti ini oleh ibu guru. Begitu pulang langsung datang ke kamar, ibunya tidur, dilihat kakinya, mana surganya. Jadi ini bahasa kiasan, karena bahasa Arab itu identik dengan sastra yang tinggi, sehingga harus paham sastra. Maka ini
Kekeliruan orang mempelajari Al-Quran ternyata tidak mengerti sastra, hanya mengerti terjemahnya saja, ya keliru. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu kalau dari sisi tekstual, dari sisi teksnya, Allah itu berada di atas arasy. Secara tekstualnya begitu, ya. Tapi kan tidak boleh dipahami seperti itu. Pemahamannya tidak seperti itu memang. Lek ono di dhuwur berarti gak ono di isor. Berarti Gusti Allah butuh tempat dan seterusnya, ya. Maka orang yang tidak ngerti loh, tek muni ngono ya ngono. Enggak paham bahwa Al-Qur'an itu turun dengan sastra yang tinggi untuk menyaingi orang-orang yang ahli sastra saat itu. Sehingga kalau kita mau memahami Al-Qur'an juga harus menyesuaikan, mengerti tentang ketinggian sastranya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwil ayat-ayat yang seperti ini. Misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tangan itu bukan tangan seperti tangan kita. Itu ditakwil, ya. Maksudnya tangan itu kekuasaan, begitu. Tapi orang yang tidak mau takwil, ya mereka memaknai ya Allah duwe tangan. Jadi dimaknai opo anane, padahal bahasa Arab itu sastranya tinggi. Maka sama seperti ini, berarti salah paham karo arek padha karo arek SD sitasi. Begitu ibu guru mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, begitu pulang ibunya tidur, dilihat kakinya, oh ternyata kaki ibunya ada panunya. Oh iki paling iki jenenge swarga putih-putih gitu. Iku untuk swarga iku panu le. Ya. Para ingkang mulya dipun mulya dening Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu sungguh merupakan perbuatan yang mulia. Ada lagi di dalam riwayat yang lain, orang menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku kepingin ikut jihad. Tapi saya tidak memiliki kemampuan. Tidak bisa pegang pedang. Saya tidak bisa perang. Badan saya kecil, lemah. Tapi saya kepingin pahalanya jihad. Saya kepingin perang." Gitu. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Ditanya, "Kamu punya ibu?" "Punya ya Rasul." "Ya sudah, fattaqillaha fiha." Kamu bertakwalah kepada Allah. Allah memerintahkan untuk kamu berbakti kepada ibu. Pulang kamu. Fa idza fa'alta dzalik, kalau engkau melakukan hal itu, fa anta hajjun, berarti kamu berhaji. Artinya mendapat pahalanya haji meskipun tidak ke Mekah. Wa mu'tamirun, dan kamu mendapatkan pahalanya umrah. Wa mujahidun, dan kamu mendapatkan pahalanya jihad. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Satu saat baginda Rasul cerita sama Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, "Wahai Umairah, aku tadi malam mimpi aku ada di sorga." Kanjeng Nabi bercerita bahwa Kanjeng Nabi bermimpi masuk di sorga. Fasami'tu sauta qari'in, tatkala aku berada di sorga, aku mendengar ada suaranya orang baca Quran. Lah saya penasaran, man hadza? Ini suaranya siapa? Ini siapa? Maka kemudian orang-orang yang ada di surga mengatakan, faqala laha Rasulullah, faqalu hadza Haritsah bin Nu'man. Ya Rasul, ini suaranya Haritsah bin Nu'man, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Kanjeng Nabi cerita sama Sayyidah Aisyah, baginda Rasul kemudian bersabda, "Kadza kalbir, kadza kalbir." Seperti itulah balasan birrul walidain. Seperti itu balasan birrul walidain. Wa kana abarran nas bi ummihi, dan Haritsah bin Nu'man niki termasuk sahabat
yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai Kanjeng Nabi bermimpi Harisah itu sudah ada di sorga baca Quran. Mimpi, tapi niki mimpi nih Kanjeng Nabi, sanes mimpi nih jenengan. Mimpi Kanjeng Nabi niku ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni arbauka fandur madza tara. Sebelum menyembelih, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai Nabi Ismail, wahai anak kesayanganku, ya bunayya inni ara fil manam, aku bermimpi anni azbahuka, aku menyembelih. Jadi menyembelih itu dasarnya apa? Mimpi, tapi mimpinya Nabi. Karena mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kenapa kok beda? Rasul mimpi, kita mimpi, tapi statusnya beda. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu, kalau mimpinya kita boleh jadi kembangnya turu. Sering kepikiran, akhirnya ke bawah mimpi. Kenapa? Ya beda, tidurnya beda. Nabi itu kalau tidur, disabdakan oleh baginda Rasul, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam, tapi hatiku terjaga. Mripate merem, tapi atine melek. Lati yang sakniki mripate melek mawon atine merem. Napa malih mripate merem, ya tambah merem. Itu yang membedakan, yang membedakan. Ya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah bercerita, kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abarra man kana fi hadil ummah bi ummihima. Ada dua orang sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Jadi di antara kalangan sahabat sing paling ngabekti ning ibuke iku terkenal ada dua sahabat. Siapa itu? Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah yang dilihat Nabi di dalam mimpinya, yaitu Haritsah bin Nu'man radhiyallahu taala anhuma. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Sayyidah Aisyah bercerita, kalau Sayyidina Utsman itu sejak masuk Islam, Sayyidina Utsman ini bercerita, kata Sayyidina Utsman, semenjak aku masuk Islam, sejak itu pula aku tidak pernah berani memandang wajah ibuku. Artinya apa? Sebagai seorang anak, tatkala ada ibunya, ada orang tuanya, ninglu gak wani danga, dan berani memandang begini mesti. Nampak dinglu ini? Nah bahasa Indonesia dinglu nama? Merunduk. Mboten danga. Adapun Haritsah bin Nu'man, apa yang dilakukan oleh Haritsah bin Nu'man sampai Haritsah ini masuk surga, dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Kata Sayyidah Aisyah, lek Haritsah niki senengane metani ibuke. Lek bahasa Indonesia ini metani itu apa? Petan-petan no? Ya mengambil kutu di rambut ibunya. Itu Haritsah bin Nu'man. Kemudian kalau ibunya makan, disuapi dengan tangannya, bukan dengan sendok tapi dengan tangannya. Sebagaimana waktu kecil ibunya menyuapi dengan tangannya. Kemudian Haritsah bin Nu'man tidak pernah meminta ibunya mengulangi perkataannya.
Jadi kalau ibunya ngomong, jawabannya cuma satu, nggih, nggih. Meskipun ndak kurang begitu mendengar, iya siap gitu. Itu patuhnya seperti patuhnya anak buah kepada komandan. Lek tentara begitu. Kalau diperintah siap, siap gitu. Mau paham kak, siap. Soalnya kak, lek takon nang komandan apa dan, wah distaplok gitu. Nah kan, saking dari menghormati. Lah terus bagaimana kalau ada perintah, kalau dia tidak jelas? Kalau ibunya sudah keluar, baru orang-orang yang ada di sekitarnya ditanyai, ibuku tadi ngomong apa gitu. Ketanya kepada orang lain, tidak tanya langsung kepada ibunya, saking dari berbaktinya dia menghormati betul kepada ibunya. Ya Allah, dan ternyata luar biasa, yang bernama Harithah bin Nu'man ini orangnya masih hidup, tapi baginda Rasul sudah melihatnya ada di sorga. Harithah bin Nu'man ini track recordnya satu, dia adalah veteran perang Badar. Dia pernah ikut perang Badar, tapi tidak sampai tewas, dia selamat, tapi ikut perang Badar. Di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar ahadun syahida badran, tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut perang Badar. Hidup mati pokoknya ikut perang Badar gak akan masuk surga, gak akan masuk neraka, alias mesti masuk surga. Itu Harithah bin Nu'man. Kemudian yang kedua, Harithah bin Nu'man ini juga veteran perang Hunain, di mana pada waktu perang Hunain ini orang Islam dipukul mundur, kacar-kacir, banyak yang lari, yang tersisa 80 orang yang tetap di medan perang, dan salah satunya adalah Harithah bin Nu'man. Dan yang terakhir di dalam riwayat hidupnya, beliau itu Harithah bin Nu'man itu buta di akhir hayatnya. Berarti yang saat ini mungkin kena diabetes apa, waktu tuanya buta. Itu Harithah bin Nu'man. Padahal buta nih, buta itu fadilahnya besar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, berarti ini ada hadis qudsi, idza talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Kalau aku memberikan musibah kepada hambaku dengan kedua matanya, masih buta dua matanya, fasabara, kemudian dia sabar, maka akan aku gantikan dengan sorga. Jadi wong uto nih, asalkan sabar, gak ngerti sabar, Gusti Allah digenti swarga. Ya Allah, ada seorang sahabat itu, begitu baginda Rasul meninggal, namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Begitu Rasul meninggal, gak tahan, tidak tahan hidup di dunia tanpa ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar wafatnya baginda Rasul, kemudian dia angkat tangan, Allahumma amini hatta la ara syai'an ba'dahu. Ya Allah, butakan kedua mataku ya Allah di tempatku ini setelah wafatnya Rasul, sehingga aku tidak melihat apa-apa setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat apa aku melihat keindahan dunia sementara aku tidak bisa melihat indahnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa umiya makana, kemudian dia dibutakan di tempatnya. Ya Allah, sahabat itu ada yang tukang azan, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia itu buta, ya. Itu bagian adzan subuh. Ya, adzan subuh ini Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta tapi tukang azan. Ada di Yaman itu ada cerita, ada orang buta, tapi kalau jamaah ke masjid gak ada orang yang menuntun gak ada. Tapi dari rumahnya ke masjid itu di Bekasi rafia, tali rafia.
Jadi dari rumahnya dia mengikuti tali rafia itu, belok kanan, belok terus masjid. Maka dari itu kalau datang ke masjid jangan nunggu buta, mumpung masih melek. Datanglah ke masjid, tidak butuh ada yang menuntun gitu. Itu pakai tali rafia. Dulu di zaman Kanjeng Nabi itu adanya 2 kali, adzan malam. Adzan malam itu ada adzan pertama Bilal, adzan subuhnya Abdullah ibnu Maktum. Nah ini yang terkadang garai keliru, ya ada orang banyak keliru. Itu ada hadis, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi, ya. Barang siapa yang mendengar adzan, kemudian sementara makanan masih ada di tangannya, maka teruskan makan. Itu orang-orang sekarang itu di YouTube itu ada fatwanya, ya. Jadi lek sampean makan, kok kemudian ada adzan subuh tapi piringnya sih ono, terus no ae ngono jare. Terus no mangan, entekno gak apa-apa gitu. Lah ini keliru tafsir. Jadi kata para ulama, ini adzan, maksud adzan yang dimaksud adalah adzannya Bilal. Adzan belum adzan subuh, ya. Dia terus no manjan gurung subuh. Terus no gitu. Atau yang kedua, orang mendengar adzan tapi dia tidak yakin subuh itu datang. Jadi memang orang berpuasa atau apa namanya tatasnya kita tidak boleh makan itu kan munculnya fajar. Terlepas ada adzan apa tidak, pokoknya ada muncul fajar, jamnya sudah menunjukkan itu, ya berarti mandek kok gitu. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Begitu. Jadi kata para ulama, kalau orang mendengar adzan kok dia tidak yakin, ya, keliru paling sing adzan, masih kurang 7 menit wis adzan. Mangano enggak apa-apa terus. Kalau dia tidak percaya, keliru iki. Padha karo sampean punya jam, ya. Jamnya gak cocok kok adzan, biasanya kan ada jam adzan itu. Ya mangano terus itu. Karena batasnya adalah subuh itu. Lah wis nyoto subuh kok sik mangan, ya batal. Loh kan ada hadisnya kan? Yo, ada hadisnya tapi tafsiran musik keliru. Kenapa? Kalau kamu dimaknai demikian, berarti nabrak ayatnya sampai fajar. Loh ini kok terus? Kira-kira tinggi mana Quran sama hadis? Padahal ini bukan kontradiksi, tapi pemahamannya yang kontradiksi, yang keliru itu pemahamannya. Mulai ojo ngaji di YouTube. Gak pernah ngaji, moro-moro ngaji di YouTube. Wah itu bahaya. Tapi lebih sisok ngaji itu gak apa-apa, perbandingan namanya. Tapi maka kita harus birrul walidain. Kembali kepada tema utama adalah birrul walidain. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di dalam kelemahan demi kelemahan, kesulitan demi kesulitan, wa fisaluhu fi amain, sampai disapih selama 2 tahun. Kan dikasih susu sampai 2 tahun, itu yang terbaik, gizinya terpenuhi. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Maka katanya Abdullah ibnu Abbas, ada 3 ayat turun 1 paket. Koyok sandal nih. Sandal itu 1 paket. Sampean beli 1 dapat 2. Jadi kalau ada orang promosi, ayo ada promosi, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 2. Sampean tanya dulu, sampean dodolan opo? Sandal. Ya mesti. Masa beli 1 dikasih 1, ya gak iso digawe. Mesti dapat 2.
Ada ayat turunnya satu paket, ada 3 ayat. Yang pertama apa? Ayat tentang ini, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ada orang mendakwakan dirinya, aku taat kepada Allah tapi gak percaya nang Kanjeng Nabi. Papo podo karo duwe sandal regane 1 juta tapi hilang siji, yo gak iso digawe. Lek tetep digawe kesenemen. Kan gitu. Ya Allah. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini satu paket. Maka tatkala ada orang sergap salat tapi gak mau mengeluarkan zakat, ya salatnya sah tapi gak diterima oleh Gusti Allah. Soalnya ini satu paket. Sing nomor 3 ayat paket yang ketiga adalah anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukur pula kepada orang tua. Ada orang ibadahnya top, bersyukur kepada Allah hebat, tapi tidak berbakti kepada orang tua, maka ibadahnya kepada Allah akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu paket. Ada orang Yaman, dia tawaf di Ka'bah. Tawaf itu sambil menggendong ibunya. Ya, sambil menggendong ibunya. Kemudian melihat di situ ada Abdullah ibnu Umar. Maka kemudian orang Yaman ini bertanya, wahai Abdullah ibnu Umar, atarani jazaituha. Bagaimana pendapatmu? Apakah perbuatan baikku telah membalas jasa-jasa ibuku, jasa orang tua? Karena aku tawaf itu menggendong ibu, jadi bukan mendorong kursi roda, boten, digendong. Tapi Ka'bah nyanyi, tak gendong kemana-mana. Digendong. Bukankah aku dulu digendong, sekarang aku yang menggendongnya? Ataroni saja itu, apakah aku sudah membalas jasanya ibu? Kata Abdullah ibnu Umar, lah, tidak. Wala bizafratin wahidah, gak bisa kamu membalasnya. Bahkan apa yang telah kamu lakukan tidak bisa membalas, meskipun itu cuma satu tarikan nafas tatkala ibumu melahirkan. Jadi membalas ngedeni tok siji lho gak nyucuk ya. Karena orang melahirkan itu luar biasa, pertaruhannya hidup dan mati. Temenan tak? Katanya orang melahirkan itu sakit, tapi ada yang ngomong ya sakit, tapi si sakitan sunat, si sakitan khitan. Lho kok iso? Iya, soalnya wong lanang itu lek khitan ya sepisan, padahal gak wani hitan meneh. Lek wong wedok jarene melahirkan itu sakit, buktine kok balak-balik. Jarene ya ora ngono nggih. Para rawuh ingkang mulya, tidak mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tua. Balas jasa itu tidak bisa. Kenapa? Loh, bukankah aku dulu disuapi sama ibu, sekarang aku nyuapi ibu. Aku biyen dicewoki sama ibu, sekarang aku nyewa ibu. Dulu aku dimandikan oleh ibu, sekarang aku memandikan ibu. Dulu aku dipakaikan baju, sekarang aku memakai baju ibu. Dulu aku digendong sama ibu, sekarang aku gendong ibu. Kan sudah sama. Kenapa tidak sama? Tidak bisa membalas jasa. Iya. Yang tidak bisa sama itu adalah doanya, keikhlasannya. Seorang ibu punya anak sakit, menunggui ibunya, panas, ibunya begadang semalaman, tidak tidur, digendong, kemudian dikencingi, ibunya tetap ikhlas, tidak pernah marah-marah, nyewoi. Tapi coba sekarang kita balik, seorang anak merawat ibunya, betul nyewoi, tapi marah-marah. Dan doanya tidak sama. Kalau seorang ibu melihat anaknya sakit, dia berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah sembuhkan penyakitnya, ya Allah, kalau perlu biar aku saja yang sakit. Itu adalah doanya seorang ibu.
Tapi tatkala seorang anak dia punya ibu yang sudah lanjut usia, sakit, apa doanya anaknya? Ya Allah, aku ikhlas ya Allah, lek ibuku mati. Lah, ya apa? Mesti kan didongakno waras panjang umur ya, berapapun usianya, betapapun sakitnya kayak apa. Lah itu yang garai gak sama. Lah di dalam Islam itu kan yang dibalas, yang dinilai itu adalah niatnya. Innamal a'mal binniyah. Meskipun pekerjaannya anak itu sama, semua yang dilakukan ibu telah dilakukan oleh anak, tetap gak sama. Kenapa? Niatnya beda. Maka dalam hadis riwayat Muslim, baginda Rasul bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajdahu mamlukan fayashtarihu fayu'tiqahu. Tidak bisa seorang anak membalas jasa orang tuanya kecuali anak menemukan bapaknya atau ibunya menjadi budak, kemudian dibeli budaknya dan kemudian dimerdekakan. Ini kata para ulama, kalau mau membalas jasa itu bukan kemudian nunggu bapaknya jadi budak, tidak. Ini bahasa tingkat tinggi. Sekali lagi bahasa Arab itu nilai sastranya tinggi, sehingga tidak boleh dimaknai dengan letterlek begitu saja. Kata para ulama begini, itu maksudnya bahasa Kanjeng Nabi, tidak mungkin anak membalas jasanya orang tua. Kenapa kok demikian? Secara teori, kalau bapak ini jadi budak, jadi kalau dulu kan ada zaman perbudakan, kalau ada budak, bapaknya itu kok jadi budak, kok anaknya sugih duwe-duwe, akhir dituku karo anaknya. Begitu dituku, deal, dibayar, otomatis syariat memerdekakan ayahnya tanpa ada sigot al-idku, memerdekakan dari anak. Jadi otomatis, karena di dalam Islam tidak ada ceritanya anak memperbudak orang tua. Jadi bukan berarti kalau dibeli kemudian pindah ceragane berarti bapaknya jadi budak, yang jadi majikan anaknya baru kemudian dimerdekakan. Tidak. Begitu dibayar otomatis langsung merdeka. Lalu terus mau dimerdekakan kayak apa sudah merdeka? Maka bahasa seperti ini kata para ulama, ini maksudnya menjelaskan mustahilnya anak membalas jasanya orang tua. Ya Allah. Melaniku para rawuh di bulan Ramadan seperti ini, ayo kita berbakti sama orang tua. Lah kalau orang tuanya sudah gak ada gimana? Ada di zaman Kanjeng Nabi tanya, ya Rasul, saya kepingin berbakti sama orang tua, tapi bapak ibuku sudah meninggal, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa birrul walidain? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Bisa. Bagaimana caranya? Kata Kanjeng Nabi, as-salatu alaihima, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua, wal istighfaru lahuma, banyak-banyak memintakan ampunan untuk kedua orang tua. Mari salat astaghfirullahaladzim li walidayya, itu aku memohon ampunanmu ya Allah untukku dan untuk kedua orang tuaku. Itu penting ya. Li walidayya itu termasuk biru walidain. Kemudian yang ketiga, wa infadu ahdihima, adalah merealisasikan keinginan-keinginan orang tua. Wong tuane biyen kepingin duwe masjid, duwe musala, kok gak keturutan, anake bapake mati, ibunya sudah mati, wis aku tak bangun masjid. Biar cita-citanya orang tua keturutan. Jadi sing dadi cita-cita orang tua apa belum keturutan, ya dituruti, ya apa? Tentunya dalam kebaikan. Kemudian wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menjaga silaturahmi dengan kerabatnya orang tua. Kemudian yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-temannya orang tua. Maka perlu kenal teman-teman orang tua sehingga begitu wafat ya masih bisa birrul walidain, yaitu dengan berbuat baik kepada teman-temannya orang tua kita. Muga-muga wonten hikmah manfaatnya. Ya Allah,
Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberikan semangat terutama di 10 hari terakhir sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana ibadah kita dinilai lebih mulia dari 83 tahun, 1000 bulan atau seumur hidup kita. Amin Allahumma. Niku mau ning saged kula terakan bab belum dan salah pati kula nyuwun agung pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat hajat.